Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun Anda menonton video ini. Perkenalkan, saya Kahla Kamisa, seorang mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat di Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu bagian dari buku The Language of Negotiation, karyanya Bapak Joan Mulholland, yang berisi strategi praktik dan cara mengembangkan skill komunikasi, khususnya dalam bernegosiasi. Dalam buku ini terdapat satu bagian yang menurut saya sangat menarik, yaitu Realizing the Interpersonal. Pada bab language dan discourse, Anda pasti mengetahui bahwa bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terutama kita sebagai insan komunikasi. Bahasa menentukan efektivitas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbahasa, ada strategi-strategi yang perlu dilakukan, terutama ketika bernegosiasi. Lalu bagaimana fungsi dari strategi berbahasa dalam negosiasi? Yang pertama, realizing events, yaitu fungsinya untuk mengatur tindakan untuk mewujudkan konten proporsional atau untuk mewujudkan peristiwa. Dan yang kedua, realizing the interpersonal, yaitu bertindak untuk mewujudkan isi interpersonal yang terakhir. Dan yang belum saya tulis nih di sini, act to organize the text, yang bertindak untuk mengatur teks yang diucapkan atau ditulis demikian rupa sehingga memiliki koherensi, pengembangan, kontinuitas, dan penekanan. Namun poin nomor 3 ini tidak dibahas dalam bab ini dan lebih tepat dibahas di bagian berbicara dan menulis. Saya juga tidak akan membahas seluruh fungsi. Namun saya hanya akan membahas poin nomor 2, yaitu realizing the interpersonal. Masuk ke realizing the interpersonal. Speakers atau pembicara menggunakan bahasa tidak hanya untuk menunjukkan peristiwa, seperti yang saya sebutkan di fungsi sebelumnya, tetapi juga untuk menunjukkan perasaan mereka tentang sifat interpersonal dalam komunikasi, dan untuk mempengaruhi peserta lain untuk berbagi pengertian atau makna dari komunikasi tersebut. Pembicara melakukan ini dengan menegosiasikan 3 hal, bones, roles, dan tones, yang menopang interaksi. Ketiga hal ini akan saya bahas, kita langsung masuk aja ke yang pertama. Bonding atau ikatan. Bonding ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama ada self-presentation, yaitu informasi tentang diri sendiri yang diceritakan dalam sebuah komunikasi, menunjukkan ikatan antara pembicara dan pendengar. Misalnya dalam komunikasi publik, sebelum memasuki materi yang disampaikan, CV dari sang narasumber atau pembicara disampaikan terlebih dahulu kepada para pendengar. Nah, biasanya tujuannya agar pendengar lebih mengenal isi pembicara dan lebih terbentuklah sebuah ikatan. Sama juga halnya dengan kita memperkenalkan diri kepada orang baru sebelum melanjutkan obrolan. Poin nomor 2, yaitu personal vocabulary, adalah penggunaan pemilihan panggilan pribadi seperti nama pribadi, nama lengkap, atau jabatan yang digunakan dalam komunikasi dapat menciptakan ikatan. Misalnya, seorang bos menanyakan kabar kepada karyawannya. Halo, bagaimana kabar petugas front office hari ini? Akan berbeda dengan, halo, bagaimana kabar Mbak Anissa hari ini? Efek dari pemilihan panggilan dapat menekankan perbedaan kedekatan. Begitulah fungsi dari personal vocabulary. Selanjutnya ada emotional language, yaitu bahasa emosional meningkatkan kedekatan ikatan karena biasanya mengungkapkan perasaan atau mungkin pertukaran perasaan, dan ini dianggap sebagai masalah yang lebih pribadi daripada masalah non-emosional atau ekspresi non-emosional. Misalnya lagi, jika pembicara bercanda dengan unsur menghina kepada pendengar yang memang hubungannya sudah dekat dengan dia, ini akan menjadi salah satu ekspresi keintiman dari ikatan keluarga atau teman dekat. Namun, jika pendengar lain salah membacanya atau gagal memahami nada bercanda, itu dapat memiliki efek sebaliknya dari yang pembicara maksud dan membuat ikatan justru menjadi lebih jauh. Lalu yang keempat, ada juga casualness in speaking, yaitu pemilihan kata atau cara menyampaikan dan tata bahasa yang digunakan saat berbicara akan menunjukkan keinginan dalam membuat ikatan. Contohnya, pembicara yang berbicara dengan memilih kalimat-kalimat yang sulit dan penuh logika, atau justru diam, gak mau memberi ide dalam diskusi, itu menunjukkan bahwa keinginan
untuk membentuk ikatannya itu kecil, dia tidak terlalu interest untuk membentuk ikatan. Kemudian ada references to shared matters, mengacu pada pengalaman bersama yang sangat umum, yang diketahui banyak orang, dan menghasilkan ikatan yang lebih jauh. Sedangkan bisa juga nih mengacu pada hal-hal yang kurang umum atau lebih pribadi, terutama untuk berbagi pengetahuan rahasia misalnya. Menghasilkan ikatan yang lebih erat jika cenderung lebih pribadi. Dan yang terakhir ada nomor 6, code switching atau alih kode, yang merupakan sebuah proses pengalihan kode dari satu kode ke kode lainnya dalam sebuah percakapan. Setiap kali seseorang berbicara, mereka dapat beralih ke wacana jenis interaksi yang berbeda dari yang sedang berlangsung. Jadi misalnya, selama negosiasi antara rekan kerja tentang masalah pekerjaan, dapat beralih kode ke kode lain. Katakanlah komedi, atau curhat, atau bisa juga khotbah. Semua adalah kode dengan rutinitas ucapan yang berbeda. Bisa berupa kosakata, kualitas suara, dan sebagainya. Jenis ikatan yang berbeda dengan pendengar dan jenis peran atau nada sosial yang berbeda itu biasanya langsung dapat dikenali. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bonding. Selanjutnya, kita akan membahas role setting atau pengaturan peran. Pembicara atau speakers dapat menetapkan pengaturan peran terhadap pembicara lain, bahkan saat sebelum negosiasi terjadi atau saat negosiasi terjadi dan sesudah negosiasi terjadi. Misalnya menceritakan kisah atau anekdot di mana peran pembicara dinyatakan untuk orang lain. Substansi ceritanya sebenarnya tidak perlu ada hubungannya dengan topik negosiasi, tapi tetap saja penentuan peran itu dapat ditetapkan. Misalnya, seorang pembicara mungkin menceritakan sebuah insiden dalam perjalanan sebelum dia sampai ke pertemuan, di mana dia berhasil menghindari penipu di jalan, misalnya seperti itu. Dengan melakukan itu, ia tampil sebagai orang yang sukses dan tidak mudah tertipu. And last but not least, tone settings atau pengaturan nada. Seorang pembicara dapat berusaha untuk mengatur nada interaksi dengan membicarakan hal-hal dengan nada yang diinginkan nih. Misalnya dia ingin tegas, emosional, atau marah, nadanya tinggi atau rendah seperti itu. Nada juga dapat diatur untuk negosiasi. Misalnya dengan menghasilkan tindakan yang dianggap serius saat negosiasi atau bahkan bisa dianggap kurang serius dengan mengatur nada. Nah, atau bisa juga digunakan untuk mengatur kecepatan dalam penyelesaian masalah. Tak terasa, sepertinya kita sudah sampai di penghujung materi Realizing the Interpersonal ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam isi pembahasan maupun penyampaian materi. Karena tiada gading yang tak retak, begitu pula saya, manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Kahala Kamisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.